Kalau kehidupan kita ini tidak benar-benar mendengarkan suara Tuhan, maka sebenarnya kita bisa terpengaruh dengan suara-suara yang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar kita lebih mendengarkan suara-suara dunia ini daripada suara Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur kalau kita boleh beraktivitas dan juga boleh melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 29 dan tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Mazmur ini merupakan himne pujian kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Dapat juga dikatakan bahwa Mazmur ini merupakan himne anti Baal, dewa orang Kanaan yang dipercaya pada masa itu. Nah, tentu saja di Mazmur 29 ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah Allah atas hujan dan badai yang sejati, bukan dewa Baal, karena pada waktu itu dewa Baal itu dikonotasikan dengan air dan juga badai. Dengan demikian, Mazmur ini hendak membentengi bangsa Israel dari pengaruh Baal yang begitu kuat, dengan penekanan bahwa hujan dan badai merupakan ciptaan Tuhan dan tunduk di bawah kuasa Allah Israel. Oleh sebab itu, segala kemuliaan dan penyembahan hanya dapat diberikan kepada Tuhan saja. Pemazmur ini menggambarkan kemahakuasaan Tuhan Allah dengan menyebutkan kekuatan suaranya yang mengatasi kekuatan alam semesta, seperti air, guntur, dan pohon aras Libanon. Kata suara Tuhan yang muncul sebanyak 7 kali, kalau Bapak Ibu Good Readers perhatikan, di ayat yang ketiga, 4, 5, 6, 5, 7, 8, dan 9, litani ini berulang kali dinyanyikan berjemaah secara berulang dengan maksud supaya umat Tuhan sungguh-sungguh meyakini Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan dewa Baal Kanaan itu tidak dapat menghadapi kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang kelima disebutkan bahwa Tuhan mematahkan pohon aras Libanon. Itu memang pohon yang sangat besar dan paling berharga di wilayah itu. Pohon aras ini bisa mencapai ketinggian sekitar 36 meter dengan diameter 2,5 meter begitu ya. Dan pohon ini merupakan satu-satunya pohon di wilayah itu yang cukup besar untuk bisa digunakan bahan-bahan pembangunan kerajaan dan seterusnya, istana, kuil gitu ya. Tapi pohon ini pun tetap tunduk pada suara gemuruh Tuhan. Suara badai Tuhan bisa mematahkan, bahkan bisa menumbangkan pohon aras Libanon yang sangat terkenal itu. Dalam teks ini pemazmur berbicara secara metaforis. Artinya apa? Ia tidak sekedar berbicara tentang pohon, dan pohon aras Libanon itu berfungsi sebagai boleh dikatakan penggantinya Baal begitu ya. Dengan kata lain, bahwa pemazmur ingin menegaskan Tuhan juga bisa mematahkan dewa Baal tersebut. Mazmur ini juga kalau kita perhatikan menggambarkan kemahakuasaan Tuhan dengan penekanan pada kekekalan dewa bangsa lain dengan segala simbol ya. Jadi Mazmur ini menegaskan bahwa kemahakuasaan Tuhan dapat membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng di ayat yang ke-6. Libanon dan Sirion itu adalah tempat di utara Israel yang dipenuhi dengan pemujaan Baal, dan mereka tampak perkasa dan tidak tergoyahkan. Tetapi mereka akan menari ketika Tuhan berbicara. Dengan kata lain, balik lagi, bahwa kalau Tuhan berbicara, tidak ada yang bisa menantangnya, begitu ya. Nah, Good Readers, kita bisa melihat begini, penggambaran suara Tuhan yang berulang kali muncul di bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar memiliki kuasa melalui suaranya saja. Semuanya bisa tunduk dan semuanya bisa, tanda petik, di bawah kaki Tuhan. Demikian juga saya rasa dengan kehidupan kita ya. Kalau kehidupan kita ini tidak benar-benar mendengarkan suara Tuhan, maka sebenarnya kita bisa terpengaruh dengan suara-suara yang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar kita lebih mendengarkan suara-suara dunia ini daripada suara Tuhan. Dari perenungan kita pada hari ini, marilah kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan begitu dahsyat, powerful, segala sesuatu tunduk di bawahnya. Apalagi kita harus taat dan tunduk untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.